Jadi firman Tuhan itu lebih menuntut sikap hati yang menerima dan mengerti dibanding semua yang lain. Daripada mungkin semua analisa kita, semua kritik kita atau yang lain. Tidak. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu menghimpit dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan di tempat firman ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, kita sudah membahas tentang Injil Markus yang berfokus pada tindakan Tuhan Yesus dan juga ajaran Yesus sendiri. Namun, saudara, di pasal 4 ini Markus memberikan contoh tentang pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Apa sebenarnya arti perumpamaan? Bahasa Yunani-nya adalah parabol atau similitude, saudara, yang membandingkan bersama atau disetarakan. Jadi perumpamaan adalah cara mengajarkan kebenaran rohani dengan menggunakan cerita atau ilustrasi yang umum dan juga tentunya mudah untuk dimengerti. Tuhan Yesus suka mengajar, saudara, dengan perumpamaan. Tentu saja cerita di sini adalah menyangkut penabur, menyangkut benih, dan juga tempat di mana benih itu akan ditaburkan. Saudara, kebenaran dalam perumpamaan ini akan menolong kita juga untuk kita menjadi efektif di dalam penginjilan dan juga kesaksian. Mengingat kita tentu bisa fokus kepada tanah hati yang baik untuk benih firman Tuhan itu ditaburkan. Mungkin pertanyaan kita sekarang ini, ataupun yang ditanyakan oleh murid-muridnya, mengapa harus mengajarkan dengan perumpamaan? Saudara tentu dapat membacanya dari ayat yang ke-9, di mana di situ mereka bertanya tentang perumpamaan itu. Yesus kemudian memberitahukan kepada mereka,
kepada kamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, dan kepada mereka tidak. Harusnya kamu dapat mengerti perumpamaan itu, kata Yesus. Dan ini yang Yesus katakan, bahwa perumpamaan ini adalah hal yang paling dasar, yaitu bagaimana orang mendengar firman Tuhan dan kemudian berespon akan firman itu. Itu yang paling mendasar. Makanya Yesus berkata kepada mereka, kalau arti perumpamaan ini kamu nggak tahu, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain yang prinsipnya sama seperti itu, bahwa lebih penting kita menyambutnya terlebih dahulu dengan pengertian, baru kemudian dari situlah kemudian kita dapat memahami semua yang lain. Jadi firman Tuhan itu lebih menuntut sikap hati yang menerima dan mengerti dibanding semua yang lain, daripada mungkin semua analisa kita, semua kritik kita atau yang lain. Tidak. Firman Tuhan cuma perlu disambut dan kemudian dia akan berakar dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, ada 4 jenis tanah hati orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, saudara, kalau firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Dikatakan firman Tuhan yang ditaburkan, mereka mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka itu tidak percaya dan tidak diselamatkan. Saudara, berarti hanya dengar firman Tuhan sambil lalu saja, karena datang burung-burung untuk memakannya. Saudara, kalau firman Tuhan jatuh di tanah yang berbatu-batu, orang mendengar firman Tuhan terima dengan gembira, suka terima firman Tuhan. Oh, firman Tuhannya bagus, luar biasa. Tapi cuma sampai senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan mereka nggak berakar, tahannya sebentar saja. Datang penindasan, datang penganiayaan, saudaraku, karena firman Tuhan. Dikatakan mereka segera murtad, mundur daripada Tuhan. Firman Tuhan jatuh di tengah semak duri, itu orang mendengar firman Tuhan, kekhawatiran dunia ini datang, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit, saudara, sehingga firman Tuhan itu yang didengarkan itu tidak berbuah karena datang kekhawatiran dan banyak hal, keinginan-keinginan, keinginan-keinginan duniawi, saudaraku, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Dan kita tentunya mau untuk firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, supaya boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah dalam ketekunan. Ada yang 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Mari konsentrasi kepada tanah yang subur itu, tanah yang baik, yang dikatakan mereka menerima, dikatakan di ayatnya yang ke-20 itu, bahwa mereka menerima, kata yang dipakai di situ, mereka mendengar, menyambut firman itu, dan kemudian berbuah. Mendengar, menyambut firman itu, kemudian berbuah. Coba konsentrasi dengan itu. Mendengar, menyambut firman itu, dan berbuah. Di Injil yang lain dikatakan mereka mendengar dan mereka mengerti. Mengerti yang dalam bahasanya adalah suniemi. Mengerti sampai pada tindakan-tindakannya. Mengerti sampai pada langkah praktisnya. Mari saudara, kita semua memiliki hati yang seperti itu. Kembali lagi pada perkataan Yesus. Mengapa kalau kamu nggak mengerti perumpamaan ini? Bagaimana mungkin kamu tahu perumpamaan yang lain? Saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan selama ini jatuh di tanah hati yang bagaimana? Apakah di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, atau di tengah semak duri? Dan kita tentunya mau firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Kita menjadikan Yesus adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, sehingga kita boleh menghasilkan buah di dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.